Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita melanjutkan kembali aktivitas di jam ke-0 ya. Ini pertemuan ke-8. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan jami'i masyayikhina wa jami'i muallimina wa khususan muallifi hadzal kitab syalillahi lahumul fatihah. Anak-anak, seperti biasa ya, kita baca arti dulu, yaitu maknanya dulu, kemudian dilihat dari sisi amsilatinya, prakteknya ya, kemudian baru terjemahnya ya. Faslun ay hadza faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal suci. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Sitatu asya'a iku ana 6 pira-pira perkara. An-niyatu rupane niat. Ainda ghuslil wajhi ing dalem nalikane mbasuh wajah. Wa ghuslul yadaini lan mbasuh wajah. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro. Ilal mirfaqaini maring sikut loro. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagian sirah. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro. Wa tartibu lan tartib. Alama ing atase perkara dzakarnahu kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma. Jadi kita sudah membaca makna, sekarang kita ulas dari sisi amsilatinya ya. Dimulai dari lafadz faslun ya. Jadi harus mengikuti rumus utama dulu. Apa? Membedakan setiap kata antara isim, fiil dan huruf. Kemudian lafadz faslun ini masuk kategori apa? Faslun masuk kategori isim karena ada tanda tanwin ya. Dasarnya gimana? Dibaca bersama. Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamizun hasal. Tondo isim kanti jar tanwin al nida lan musnad ilai kaya fa'il mubtada. Kemudian faslon ini karena sudah masuk kategori isim yaitu dengan simbol A, maka harus melanjutkan rumus A1. Kemudian kalau A1 sudah selesai, kita lanjutkan rumus A2 ya. Ini masih lafadz faslun ya. Coba kita kupas di A1. A1 yang pertama yaitu membedakan antara makrifat dan nakiroh ya. Faslun akhirannya tanwin berarti masuk kategori nakiroh, betul ya. Dasarnya nakiratun qabilu al-mu'asira awaki'un mauki'amat godhukira. Nakira dadi marifat yen ono al ciri gampange tanwin bisa diapal. Selanjutnya membedakan antara mu'annas dan mudzakarnya ya. Kita lihat ciri mu'annas apa saja. Ketika tidak ada ciri mu'annas maka kita bergeser ke mudzakar. Ciri mu'annas yaitu diakhiri ta atau alif atau termasuk kata yang dihukumi mu'annas ya. Jadi baik itu anggota badannya yang sepasang, kemudian apa? Berupa dinas dalam Al-Qur'an ya, atau memang khusus untuk perempuan. Kira-kira ada ndak faslun ya? Tidak ada dari ketiganya. Juga tidak diakhiri ta ataupun alif. Maka ini termasuk kategori mudzakar ya. Anak-anak kita baca bersama dasar tentang ciri mu'annas ya. Alamatu ta'nisi ta'un au alif wa fi asamin qadaru takal katif. Cirine mu'annas alif utawa ta lan kadang tanpa tondo kanthi nyimpen ta. Karena tidak ditemukan ciri mu'annas, maka lafadz faslun ini kategori mudzakar.
Kemudian bergeser yang ketiga ya, dari A1 yang ketiga, yaitu membedakan antara mufrad, musanna dan jamak ya. Mufrad berarti menunjukkan arti satu, kalau musanna berarti menunjukkan arti dua dengan ditandai ani atau aini ya. Dasarnya bil alifil fa'ir musanna wa kila idza bimudmarin mudhafan usila wa takhluful ya fi jami'ihal alif jaran wa nasbam ba'da fathain qad ulif. Musanna rafa alif nun lan jar nasab nganggo ya nun ba'da fathah ing iki wa nuna majmu'in wa mabihil tahak faftawa qalla mambi kasri natak wa nunu masunniya wal mulhaqi bi bi'aksi dzaka stamalu fantabi. Nun jamak lan mulhaqe wajane fathah, nun tasniya lan mulhaqe waca kasrah. Tidak ditemukan tanda musanna. Kita bergeser ke tanda jamak ya. Ada dua ya yang sudah kita bahas, yaitu jamak mudzakkar dengan ditandai akhiran una atau ina ya. Dasarnya warfa bi wawin wa bi yajruan sibi salima jam'ain amirin wa muznibi wa shibhi dhaini wa bihi ushruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadha wa sinuna jamak mudzakkar lan mulhaq nasab ya nun rafa'i wawu nun lancir nganggo ya nun wa nunu majmu'in wa mabihil tahak faftawa qalla mambi kasrihi natok wa nunu masunniya wal mulhaqi bi bi'aksi dzaka stamaluhu fantabi. Nun jamak lan mulhaqe wacane fathah, nun tasniya lan mulhaqe waca kasrah. Untuk tanda jamak mudzakkar tidak ditemukan. Kita bergeser pada tanda jamak muannas salim dengan akhiran aton atau aten. Dasarnya wa mabita wa alifin qajumi'a yuzaru fil jari wa fin nasbi ma'a tondo jamak muannas salim alif ta rafa dhamma jar nasab kasrah huruf ta. Adakah pada lafadz faslun berakhiran aton atau aten? Tidak ditemukan. Maka lafadz faslun berarti termasuk mufrad atau menunjukkan arti satu. Selanjutnya yaitu menentukan antara mabni mu'rab ya. Kalau mabni berarti tetap, kalau mu'rab berarti berubah ya. Yang tetap atau berubah yang mana? Yaitu huruf akhirnya ya. Bacaan daripada huruf akhir itu dibaca tetap ataukah berubah. Kalau berubah maka dia termasuk kategori mu'rab ya, atau bere'rob ya. Bisa enggak kira-kira faslun dibaca faslan, faslin? Ya, bisa ya. Maka ini kategori mu'rab ya, karena kebetulan tanda akhirnya adalah dhamma ya, maka berarti bere'rob rofa. Dasarnya farfa bi dhammin wasiban fathan wajur kasun kadzikrullahi abdahu yasur wajizim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubunahu ja'ahu bani namir rafa dhamana safata jazam sukun jar kasrah dzikira ing Allah kang tekun. Selanjutnya setelah rumus A1 maka kita bergeser pada A2 ya, masih lafadz faslun. Kita bergeser ke A2 yaitu pilihannya menentukan wazan isim fa'il atau isim maf'ul atau masdar atau bukan ketiganya. Maka jalan selanjutnya adalah ke kamus ya, karena yang baru kita pelajari adalah wazan-wazan isim fa'il. Coba kita baca bersama wazan-wazan isim fa'il: fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun ya. Dari ke 10 wazan tadi, kira-kira faslun ini ada yang sama apa enggak dengan salah satu wazan 10 tadi? Ternyata tidak ada. Maka faslun ini ya bukan termasuk wazan isim fa'il. Anak-anak, kita bergeser pada lafadz wa furudul wudu ya. Dari wawu dulu. Wa. Bedakan setiap kata antara a isim, b fi'il, c huruf ya. Termasuk apa dia? Kemarin kita sudah mempelajari huruf jar ada wa. Artinya wa huruf jar apa? Demi ya, untuk sumpah. Sedangkan di sini tadi artinya untuk sumpah apa enggak? Tidak ya, maka dia termasuk huruf tapi bukan huruf jar ya.
Sudah, untuk wa pembahasannya selesai di situ karena pembahasan selanjutnya belum kita pelajari. Kemudian kita bergeser pada lafadz furudu. Furudu ya, maka langkahnya juga seperti tadi, membedakan setiap kata antara a, isim, b, fi'il, c, huruf. Yang pertama yaitu isim atau fi'il atau huruf kah ya. Coba kita ke isim ya. Ciri-ciri isim apa saja? Coba kita sebutkan ciri-ciri isim apa saja, yaitu berirab jar, tanwin, atau ada al, atau menjadi musnad ilaih, yaitu menjadi mubtada atau fa'il, atau yang terakhir yaitu jatuh setelah huruf nida. Tadi kita maknani gimana? Utawi wa furudul wudu'i, utawi piro-piro, utawi ya, maka termasuk salah satu dari ciri isim karena dia adalah musnad ilaih ya. Setelah masuk salah satu daripada ciri-ciri isim, maka dia furudu ini masuk kategori isim ya. Kalau sudah tahu isim, maka langsung kita menuju pada rumus A1 ya, karena isim yaitu dengan kode A, maka langsung ke A1. A1 membedakan antara seperti tadi ya, makrifat nakirohnya ini masuk kategori apa? Masuk kategori makrifat. Kok tahu dari mana? Karena dia dimudhofkan pada isim yang ada alnya, yaitu lafadz al-wudu ya. Jadi al-wudu'i ini adalah mudhof ilaih yang berupa isim makrifat karena ada alnya, maka yang mudhof ya, maka yang mudhof ini hukumnya juga ikut makrifat. Dasarnya dibaca bersama. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami waladhi ma'rifat yoi kuliani nakiro dhamir jeneng al mausul mudhof isyarah ya, mudhof ya. Jadi kata yang dimudhofkan dari ke salah satu 5 isim makrifat, maka dia juga termasuk isim makrifat ya. Setelah membedakan antara makrifat nakiro, kemudian membedakan antara mudzakkar dan muannasnya. Artinya apa? Utawi piro-piro fardune wudu ya. Piro-piro itu jamak ya, menunjukkan arti banyak ya. Ini termasuk banyak atau jamak yang belum kita pelajari ya. Dia adalah jamak taksir ya, yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak taksir ini kebanyakan dihukumi muannas, maka furudu ini hukumnya juga muannas ya. Kemudian bergeser pada menunjukkan arti 1, 2 atau banyak ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa furudu ini jamak taksir ya, maka dia menunjukkan arti banyak. Nah, otomatis dia kategori banyak ya. Jadi tadi yang pertama kategori makrifat ya, karena mudhof pada isim makrifat. Yang kedua dia kategori muannas karena dia jamak taksir. Yang ketiga dia kategori banyak ya, karena dia jamak ya, jamak taksir. Kemudian yang terakhir ya, yaitu menentukan antara mabni atau mu'robnya ya. Jadi furudu ini dia masuk kategori mabni atau mu'rob ya. Coba furudu bisa dibaca furudu, furudo atau furudi ya. Semuanya bisa, maka dia adalah termasuk mu'rob ya. Ini i'rabnya apa? Furudu, du dibaca domah ya, maka i'rabnya adalah rofa dengan tanda domah. Dasarnya farfa bi domin wansiban fathan wajur kason kadzikrullahi abdahu yasur wajizim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanupunahu jahu bani namir rofa domana sofat hajazm sukun cer kasrah dikira ing Allah kang tekun. Kemudian kita bergeser ke rumus A2 ya, yaitu membedakan antara sigot isim fa'il atau isim maf'ul atau masdar atau bukan ketiganya, maka adalah kamus ya. Tadi wazan-wazan isim fa'il fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun ya. Termasuk ada enggak dari ke-10 ini? Nah, ternyata tidak ada ya. Jadi untuk apa? Untuk wazan ya, maka harus sesuai ya. Jadi harus sesuai jumlah hurufnya, harus sesuai bacaannya ya.
Makanya tadi yang kita pelajari di pagi hari tadi kan ikut wazan fa'ilun dengan fa'ilun ya. Maka ada dari penulisannya kan disebutkan dari wazan fa'ilun ini terdiri dari 4 huruf ya. Yang kedua adalah alif, alif ini tambahan ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang mengikuti wazan fa'ilun juga harus terdiri dari 4 huruf. Huruf yang ketiga adalah ya mati, yaknya adalah tambahan lah. Jadi sampai dijelaskan detail seperti itu ya. Itu tandanya rumus ini harus diikuti dari segi jumlah hurufnya, kemudian dari segi bacaannya juga ya. Jadi seperti itu cara mempraktekannya. Kemudian karena tidak masuk di wazan isim fa'il ya, maka bukan termasuk dari wazan isim fa'il. Apa termasuk isim maf'ul atau isim masdar atau kamus ya, kita belum mempelajari yang ketiganya ya. Maka sudah cukup ya. Kemudian bergeser pada lafadz al-wudu. Al-wudu ya, ada al-wudu'i. Lafadznya ada alnya ya. Ini kan juga sudah jelas kalau dia isim ya. Kemudian karena isim maka harus membedakan rumus A1, A2, nanti kalau sudah kita akan pelajari A3 ya. Dah, rumus A1 membedakan antara makrifat dengan nakiroh. Karena ada al itu adalah ciri khusus bagi isim makrifat, maka dia termasuk isim makrifat. Coba dibaca bersama dasarnya. Al harfu ta'rifin awilamu faqat fanamatun arraftakul fihi namat. Al utawa lam iku huruf ma'rifat, al manjing ing nakira dadi ma'rifat. Selanjutnya dia termasuk mudzakkar apa muannas ya. Karena tidak ditemukan ciri muannasnya ya, maka dia kategori mudzakkar. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan antara mufrad, musanna, jamak ya. Jadi menunjukkan arti 1, 2 atau banyak lafadz al-wudu ya. Tidak kita temukan ya antara menunjukkan arti 2 atau banyak, maka dia adalah mufrad ya. Kemudian yang ketiga pilihannya yaitu menentukan antara apa? Yang keempat maksud saya, menentukan antara mabni dan mu'rabnya ya. Kalau mabni berarti tetap ya. Huruf akhirnya itu bacaannya tidak berubah-ubah. Wudu'i, wudu'a, wudu'u, kalau bisa seperti itu maka dia kategori mu'rab ya. Tapi kalau tetap ya selamanya dibaca seperti itu ya, seperti misalnya lafaz dzalika, dzalika ya tetap dibaca dzalika, bukan dzaliki atau dzaliku ya, tetap dzalika, maka ini mabni. Tapi kalau al-wudu bisa dibaca al-wudu'a, al-wudu'u, al-wudu'i, maka ini adalah kategori makrifat ya. Tinggal melihat al-wudu'i, huruf akhir dibaca apa? Dibaca kasroh ya. Berarti dia bererob apa? Kalau kasroh bererob jer. Anak-anak, kemudian untuk lafadz al-wudu'i ya, dia dibaca dibaca kasroh, maka dia termasuk jer ya. Ya, yang menyebabkan jer apa? Yang menyebabkan jernya adalah dia termasuk idhofah. Masih ingat enggak? Jadi kalau mudhof ilaih itu hukumnya dibaca kasroh atau dibaca jer ya. Dasarnya dibaca bersama nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina wa thaniya jrur wanwi min au fi idza lam yasruhilla dzaka walama hudha. Nun lan tanwin kang tadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jer lan al mudhof dibuang, idhofah kudu nyimpen makna suwiji sangka min utawa lilan makna nefi. Kemudian kita bergeser pada A2 ya. Dibaca lagi untuk wazan isim fa'ilnya ya, biar semakin sering membaca, biar semakin ingat ya. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun ya. Dari ke-10 ini ada atau enggak? Ternyata tidak kita temukan, maka tidak termasuk wazan isim fa'il. Isim maf'ul, isim masdar atau kamus ya kita belum mempelajari ya.
sudah selesai di situ. Kemudian untuk lafadz sittatu asya'a, an-niyatu dan selanjutnya nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri ya. Jadi untuk lebih mengena ya, jadi semua rumus yang sudah kita pelajari di Amsilati itu harus dipraktekkan. Kalau tidak praktek nanti akan hilang ya. Jadi memang ilmunya ilmu praktek ya. Anak-anak, sekarang kita beralih pada pemahaman makna atau arti daripada lafadz atau fasal ini ya. Jadi fasal ini menjelaskan tentang fardunya wudhu itu ada 6 ya, yang harus diikuti saat berwudhu ya. Apa saja? Yang pertama yaitu niat ya. Anak-anak harus membaca niat ya, wajib membaca niat. Niat itu di mana? Niat itu di hati. Sedangkan bila anak-anak membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, itu bacaan niat ya. Kalau dilafatkan itu hukumnya sunnah ya. Tetapi lebih baik juga dilafatkan ya, karena perkara sunnah ini sayang kalau tidak diikuti juga ya. Tapi yang paling penting adalah dalam hati saya berniat ya, berniat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, itu yang paling utama ya, utama dan juga kewajiban ya, kewajiban yang harus diikuti saat berwudhu ya. Kemudian yang kedua yaitu membasuh membasuh wajah ya. Wudhu ya, saat anak-anak membasuh wajah inilah ya waktu itu niat disampaikan ya. Jadi anak-anak membaca saya niat berwudhu, nah, itu saat membasuh wajahnya ya. Nggak boleh membasuh wajah dulu sudah selesai baru niat wudhu, atau dibalik ya, niat wudhu dulu. Saya berniat wudhu karena Allah Ta'ala, ternyata berniatnya dilakukan sebelum membasuh wajah. Lah ini tidak boleh ya. Jadi dikategorikan niat itu ketika sampean membasuh wajah dalam hati, ya Allah saya niat wudhu ya, menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala lah, itu sambil membasuh wajah ya, karena an-niyatu inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah ya. Dan membasuh wajah ini adalah fardu yang kedua. Kemudian fardu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan ya. Jadi kata-kata membasuh yang perlu diperhatikan anak-anak ya, membasuh itu berbeda dengan mengusap ya. Kalau membasuh itu airnya harus mengalir. Tapi kalau mengusap itu cukup airnya diusapkan saja ya, tidak perlu mengalir. Makanya kalau di fardunya wudhu itu kan ada membasuh, ada mengusap ya. Ketika membasuh maka airnya harus mengalir. Ketika mengusap lah ini tidak perlu air sampai mengalir ya. Lah membasuh tangan ini dari mana? Membasuh tangan ini dari jari-jarinya ya sampai ke ke siku. Jadi dari jari-jari ini kemudian airnya digeser sampai ke siku-siku ya. Bukan air dari jari kemudian ke siku, enggak ya, itu berarti airnya kan mustakmal ya. Jadi kita kayak menyiram itu loh, menyiram dari dari jari-jari kemudian gayungnya ya. Gayungnya itu digeser sampai ke siku-siku, bukan juga pas siku-siku tapi atasnya siku-siku. Kalau praktek wudhunya di mana? Di air keran ya. Tapi kalau wudhunya misalnya di air yang banyak ya, di bak ya, misalnya di kolah ya, atau kemudian di sungai, itu kan airnya banyak sekali ya. Tidak perlu karena semuanya kan sudah masuk ya. Tapi kalau prakteknya seperti seperti keran ya, maka harus seperti itu ya. Jadi siku-sikunya itu terakhir ya, pembasuhan terakhirnya ya. Jadi yang diutamakan yang paling awal adalah dari jari-jarinya tadi. Kemudian mengusap ya, selanjutnya fardunya adalah mengusap sebagian kepala ya. Kata-katanya mengusap ya, maka airnya tidak perlu dialirkan ya. Selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki ya. Jadi kedua kaki ini sampai mata kaki ya. Boleh nanti sampai
di lutut juga boleh ya. Kemudian yang terakhir yaitu tartib ya. Tartib ini bagaimana? Tartib itu harus sesuai urutannya. Jadi kalau niat itu yang pertama, kemudian membasuh wajah itu yang kedua, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku ini yang ketiga, maka harus urut seperti itu. Nggak boleh nanti anak-anak, oh niatnya ketinggalan, nanti dulu saya tak ini dulu, membasuh kaki dulu, kemudian mengusap sebagian kepala, baru nanti membasuh wajah ya. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi harus diurutkan sesuai urutannya ya. Jadi kalau urutan nomor 1 berarti nomor 1, urutan nomor 2 berarti nomor 2 ya. Jadi seperti itu yang digendaki dengan tartib ya. Tapi memang untuk niat dan membasuh wajah ini bersamaan ya, maka harus dilakukan secara bersama-sama. Alhamdulillah anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup dulu ya. Nanti separuhnya dari fasal wa furudul wudu kita bahas minggu yang akan datang ya. Karena memang kita lebih fokus ke amsilatinya ya. Jadi anak-anak kebetulan kan masih awal ya. Jadi memang harus sering-sering praktek ya. Walaupun mungkin tidak dengan saya seperti ini ya, maka setiap baca Al-Qur'an ataupun baca kitab ya bisa dipraktekannya. Lah, anak-anak otomatis harus punya catatannya ya. Jadi catatan-catatan di amsilati tadi harus lengkap ya. Jadi setiap entah itu baca kitab atau entah itu membaca kitab-kitab yang lain, ini bisa dibawa. Jadi nanti sambil melihat sambil praktek. Oh iya, ini kok benar. Oh ini bukannya dimaksud. Jadi seperti itu ya. Saya mohon maaf, semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.